Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriski Wahyuni dari Prodi PGMI kelas 3B dengan NPM 223013013040. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran SKI dengan materi Isra Mi'raj pada kelas 4 atau 5. Anak-anak, adakah yang tahu apa itu peristiwa Isra Mi'raj? Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa itu di luar akal manusia, tapi kita sebagai orang Islam wajib mempercayainya. Dan peristiwa ini adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sekembalinya dari Taif, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah. Beliau mendapat jaminan keamanan dari Mun'im bin Adi, kepala Bani Naufal. Setelah Nabi Muhammad berusaha dakwah ke Taif, kaum kafir Quraisy semakin keras menentang dakwah Nabi Muhammad. Meninggalnya Sayyidina Abu Thalib atau pamannya dan Sayyidah Khadijah istrinya membuat keadaan Nabi Muhammad semakin buruk. Seakan-akan beliau tidak ada lagi harapan dan semangat untuk berdakwah. Usahanya untuk berdakwah seakan-akan menemui jalan buntu. Tantangan yang didapat beliau dari semua kaum yang mendengar seruannya. Peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra berarti perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Palestina. Sedangkan Mi'raj berarti perjalanan lanjutan Nabi dari Masjidil Aqsa naik langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha. Perjalanan ini mengandung perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj berawal ketika Nabi Muhammad SAW berada di Hatim, sebuah tempat di dekat Ka'bah. Malaikat Jibril kemudian datang dan membelah dada Nabi Muhammad. Hati Nabi Muhammad kemudian dicuci dengan air zam-zam. Ke dalam hati itu kemudian dimasukkan iman dan hikmah yang telah disediakan oleh Malaikat Jibril dalam bejana emas. Dengan dibimbing oleh Malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Masjidil Aqsa menggunakan buruk. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengerjakan sholat 2 rakaat dan menjadi imam nabi-nabi sebelumnya. Selesainya sholat, Malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad dengan membawa 2 gelas yang berisi susu dan arang. Beliau menyuruh Nabi Muhammad memilih antara susu dan arang. Nabi Muhammad memilih gelas yang berisi susu. Dengan pilihannya, Malaikat Jibril berkata, "Engkau di atas fitrah, seandainya engkau memilih arang, niscaya sesatlah umatmu." Lalu kemudian Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril naik ke langit dunia. Sesampainya di langit, Malaikat Jibril meminta penjaga akan membuka pintu. Penjaga kemudian bertanya kepada Malaikat Jibril, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Penjaga bertanya lagi, "Siapakah yang bersamamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Kemudian Malaikat Jibril ditanya lagi, "Apakah dia telah mendapat panggilan?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya, dia telah mendapat panggilan." Mendengar jawaban itu, penjaga langit dunia segera membukakan pintu dan juga mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah penjaga langit dunia membukakan pintu, Nabi Muhammad lalu naik ke langit pertama. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam SAW. Lalu di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lalu di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Lalu naik ke langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Setelahnya, Nabi Muhammad di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim sedang bersandar pada Baitul Maqmur. Semua nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad mengucapkan salam hormat. Dari langit ke-7, Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, yaitu sebuah pohon besar dan rintang. Dari pokoknya keluar 4 sungai, yang 2 dari surga dan 2 dari luar. Nabi Muhammad SAW melihat bermacam-macam warna yang menutupi pohon tersebut. Dan di sini pula Nabi Muhammad melihat wujud asli Malaikat Jibril. Muhammad kemudian berangkat menuju Mustawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Malaikat Jibril tidak ikut, yang menunggu di Sidratul Muntaha.
kehadiran Nabi Muhammad ke hadapan Allah, beliau menerima perintah untuk mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam. Lalu setelah menerima perintah sholat 50 kali sehari semalam, Nabi Muhammad turun hingga ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Beliau menyarankan agar meminta keringanan sholat ke Allah, karena beliau tahu karena umat Nabi Muhammad tidak akan kuat untuk melakukannya. Nabi Muhammad kemudian kembali ke hadapan Allah. Kemudian perintah sholat itu diringankan oleh Allah menjadi 5 kali sehari. Setelah menerima perintah sholat, Nabi Muhammad kembali turun ke bumi ditemani oleh malaikat Jibril. Peristiwa Isra Mi'raj tersebut telah menambah keimanan, ketahanan, dan ketetapan serta keyakinan Nabi Muhammad dalam hijrahnya. B. Kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Selain menemui nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Muhammad juga melihat berbagai kejadian dalam perjalanan Isra Mi'raj. Kejadian-kejadian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah dan menjadi gambaran keadaan nyata di dunia. Beberapa kejadian adalah sebagai berikut. Pertama, Nabi Muhammad melihat beberapa orang membawa daging yang baik dan daging yang membusuk. Orang-orang itu justru membawa, lalu mengambil dan memakannya daging yang membusuk itu. Mereka adalah gambaran orang-orang yang ghibah atau menggunjing orang lain. Lalu, Nabi Muhammad melihat orang yang memiliki perut yang sangat besar. Begitu besar perut itu sehingga tidak bisa beranjak dari tempatnya. Orang itu adalah gambaran orang yang suka makan riba. Lalu yang ketiga, Nabi Muhammad melihat orang-orang yang memotong lidahnya sendiri. Setelah dipotong, lidah itu tersambung lalu dipotong lagi. Demikianlah hal itu dilakukannya berulang-ulang. Setiap kali lidahnya terpotong, ia akan menjadi kesakitan. Hal itu merupakan gambar orang-orang yang suka berbohong. Lalu yang keempat, Nabi Muhammad menyaksikan malaikat penjaga neraka. Malaikat ini tidak pernah tersenyum dan wajahnya sangat menakutkan. Wajahnya tidak memperlihatkan keceriaan dan kegembiraan sedikit pun. C. Tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Menjelang subuh, Nabi Muhammad SAW telah kembali berada di Mekah. Nabi Muhammad kemudian menceritakan peristiwa luar biasa yang baru saja dialaminya tadi malam. Kaum muslimin, orang pertama yang mempercayainya adalah Abu Bakar. Oleh karena itu, ia mendapatkan gelar As-Siddiq yang berarti orang yang membenarkan. Adapun kaum muslimin semuanya juga membenarkan cerita Nabi Muhammad SAW tersebut. Kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad terdengar juga ke telinga para kaum kafir Quraisy. Mendengar hal itu mereka terasa gembira karena menurut mereka itu adalah kejadian yang mustahil dan kebohongan Nabi Muhammad. Hal itu bisa dijadikan mereka bukti kedustaan Nabi Muhammad. Cerita yang menurut mereka sangat berlebihan dapat membuat orang-orang Islam menjauh dari Nabi Muhammad dan tidak akan percaya lagi agamanya. Namun, perkiraan kaum Quraisy meleset. Hal itu terbukti ketika kaum Quraisy mengirim utusan kepada Sayyidina Abu Bakar. Utusan itu bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, dapatkah engkau membenarkan bahwa tadi malam Nabi SAW telah dibawa oleh malaikat Jibril ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit dan kembali ke Makkah pada malam ini juga?" Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Kalau dia berkata demikian, benarlah dia." Dan demikian harapan kaum Quraisy agar kaum muslimin tidak membenarkan cerita Nabi Muhammad pupus. Tapi peristiwa kejadian Isra Mi'raj masih menjadi bahan kaum Quraisy untuk memfitnah Nabi Muhammad. Dengan fitnah tersebut dapat banyak orang yang mendengarnya ingin tahu Nabi Muhammad, sehingga ingin tahuan mereka terhadap Nabi Muhammad bisa menjadikan Islam tersebar luas. Lalu di antara kalian, adakah yang tahu hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj? Ya, benar kata Diana. Allah memberikan perintah sholat 5 waktu yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam. Itu adalah salah satu hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Namun, selain itu, Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga, perjalanan Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina, menunjukkan bahwa Rasulullah adalah pimpinan bagi seluruh dunia.
Lalu yang keempat, Islam menjadi besar, bukan karena kekerasan tetapi karena dakwah. Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Oleh sebab itu tidak terdapat satu ayat pun dalam Al-Quran yang memperbolehkan atau menyuruh adanya tindak kekerasan dalam menyampaikan dakwah. Nabi Muhammad berhasil menyebarkan Islam karena kesabaran dalam berdakwahnya, kasih sayang dan membangun kepribadian umat. Alhamdulillah, anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan berguna. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.